Bab 059. Ini tidak mungkin, siapa yang setega ini dengan wanita tua sebaik beliau? Bu Nera mengusap D***-nya, ia terasa sesak dan berat. Sementara Pak Abdul, Papa Arkan memilih berdiri di samping Chelsea, menepuk pundak wanita itu untuk menguatkan. Semoga segera terungkap. Ini benar-benar mencengangkan, tidak masuk akal. Tak ada tanggapan apapun dari Chelsea. Ia hanya fokus melihat layar televisi sambil mencengkram erat kedua tangan. Sama seperti Arman, ia masih tidak percaya jika terduga pelaku utama kasus ini, bukan Lydia. Tak lama ponsel di genggaman tangan Chelsea berdering tanda panggilan masuk. Melihat nomor yang tertera di layar, ia tak berpikir panjang untuk menerima panggilan telepon tersebut. Assalamualaikum, Bu Chelsea. Ini saya Andini dari RSJ Melati. Bu Nada, ingin bertemu dengan Anda sekarang. Apa bisa? Saya ke sana sekarang, jawabnya dengan cepat. Diam-diam, Chelsea meninggalkan ruangan itu, tanpa berpamitan kepada ibunya, Bu Nera dan Pak Abdul. Di tempat lain, dari semua orang yang dipanggil pagi ini, seorang wanita berjilbab menjadi pusat perhatian karena dia adalah psikolog yang melayani konsultasi Oma Lusita dan meresepkan obat yang diambil di bagian instalasi farmasi. Sekarang semua tuduhan seolah tertuju kepadanya. Saya tidak menemui laki-laki itu, dan saya berani bersumpah tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sentak wanita berjilbab itu dengan kesal. Untuk apa saya menghilangkan nyawa orang lain? Toh, beliau baru sekali berkonsultasi dengan saya, biasanya beliau selalu memanggil Lydia ke rumah Mia, kan? Beliau sendiri yang memutuskan untuk ganti psikolog, sahut Lydia dengan santainya. Jadi saya sudah lepas tangan untuk masalah obat dan jadwal konsultasinya. Staf instalasi farmasi itu sendiri yang bilang kalau yang membayarnya adalah psikolog dari Departemen Psikiatri, kan? Lanjut Lydia sambil melirik ke arah Arman. Lantas apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, saya ini sudah seperti cucu beliau sendiri. Tidak mungkin saya punya niat jahat. Rusdi menoleh ke arah staf instalasi farmasi itu. Apa kamu benar-benar tidak mengenali orang yang membayar kamu hari itu? La menggeleng pelan. Yang jelas dia berjilbab. Saya yakin dia dari Departemen Psikiatri. Itu tidak benar. Wanita itu berdiri dan mulai histeris atas tuduhan yang diterimanya. Saya tidak pernah bertemu kamu, membayar, apalagi menukar obat Nyonya Lusita dengan arsenik. Situasi ruangan pemeriksaan berubah ricuh. Sementara di belakang Rusdi, Arman diam-diam memperhatikan Lydia dan wanita yang diduga pelaku utama. Dari segi fisik, dua wanita itu memang mempunyai postur tubuh yang serupa. Proses pemeriksaan pun diakhiri langsung oleh Pak Kapolres. Beliau pun seolah sudah percaya jika psikolog dari Departemen Psikiatri itulah pelakunya. Untuk itu, wanita itu ditahan untuk sementara waktu, sedangkan Lydia dan yang lainnya diperbolehkan untuk pulang. Melihat Arman hendak keluar dari ruangan itu, Lydia bergerak cepat menghampirinya. Mas, aku turut berduka cita atas kasus ini. Aku tidak menyangka, jika Oma malah mendatangi psikolog lain hari itu. Meski dari bukti sementara, Lydia terbukti tidak terlibat tapi, Arman masih belum bisa percaya sepenuhnya. Namun, ia tidak ingin menunjukkan kecurigaannya itu sekarang.
85. Untuk sementara, kamu dilarang untuk bepergian keluar kota, sampai kasus ini naik ke pengadilan. Kami masih membutuhkan kesaksian kamu sebagai mantan psikolog pribadi Oma. Tentu, Mas. Lydia melepaskan pegangan tangannya dari pergelangan tangan Arman. Menghela napas lega, sambil memandangi kepergian pria itu. Sesampainya di ruang kerjanya, Arman bersandar di kursi sambil memandangi langit-langit ruangan. La mencoba untuk berpikir keras untuk menggali bukti lebih detail lagi. Dan, Anda memanggil saya. Perlahan Arman menoleh, melihat petugas reserse yang baru saja memasuki ruangannya. Kamu, ke Polres Jakbar sekarang, minta berkas kasus keracunan arsenik di Ara Kalista. Bawa kemari secepatnya. Siap, dan... Selepas kepergian anak buahnya, Arman kembali bersandar pada kursi. Ia tidak akan menyerah begitu saja, sebelum apa yang ia curigai terbukti. Sore ini, Chelsea terlihat lemas ketika melihat berita terkini tentang kasus kematian Oma Lucita. Semangatnya seketika lenyap begitu saja. Karena ternyata firasatnya salah besar. Tak lama terdengar langkah kaki mendekat. Sontak Chelsea langsung menegapkan posisinya. Memandangi wanita berparas cantik yang baru saja memasuki pintu pembatas ruangan. Pagi tadi aku dari kantor polisi dan tiba-tiba aku khawatir sama kondisi kamu setelah kasus kematian Oma perlahan terungkap, ujar Lydia, menunjukkan rasa simpatinya. Chelsea, apa kamu baik-baik saja? Menurutmu, apa aku terlihat baik-baik saja? Chelsea menyunggingkan senyumnya. Aku yakin tidak akan bisa tidur malam ini, karena memikirkan kasus kematian Oma. Ternyata dugaanku benar, kamu pasti stres juga. Lydia mendekat, menepuk-nepuk punggung tangan Chelsea. Za, jika kamu butuh bantuan psikolog, aku selalu ada untuk kamu. Tolong lupakan ketegangan di antara kita, aku tulus khawatir sama kamu. Kebetulan, aku punya banyak beban pikiran, ucap Chelsea dengan lemas. Sejak keguguran dan Oma meninggal, aku rasa gangguan kecemasanku semakin parah dan sudah tidak bisa dihandle hanya dengan obat. Kalau begitu, pergilah ke tempat praktekku malam ini. Genggaman Lydia pada pergelangan tangan Chelsea semakin erat. Aku punya tempat praktek dan di sana aku bisa memberikan kamu metode relaksasi untuk menenangkan pikiran. Sepertinya aku memang butuh tenaga ahli seperti kamu. Jika seperti ini terus, bagaimana aku bisa mendampingi Mas Arman melewati masa sulit ini, ungkap Chelsea dengan mata berkaca-kaca. Jangan andalkan orang lain, kan ada aku. Kita sudah seperti keluarga. Jujur, aku ingin memperbaiki hubungan pertemanan dengan kamu, ujar Lydia penuh penyesalan. Aku harap kamu bisa dipercaya, Lyd. Aku akan berangkat nanti malam, kebetulan Mas Arman masih di kantor. Aku tidak mau dia tahu dan khawatir dengan kondisi mentalku. Oh iya, tentu. Silakan. Sekitar 1 jam perjalanan dengan taksi, Chelsea sampai di tempat praktek pribadi Lydia. Malam ini, tempat itu. 86. Sangat sepi, tanpa ada pegawai ataupun petugas lainnya. Kamu, nggak buka praktek hari ini? Tanyanya saat menghampirinya Lydia di ambang pintu depan. Hari ini libur, tapi khusus untuk kamu, aku buka. Chelsea mengangguk paham,
Seraya terus mengikuti langkah Lydia masuk ke dalam ruang konsultasi yang cukup luas untuk ukuran tempat praktek yang tidak terlalu besar. Duduklah. Sebelum mulai, kamu harus minum obat ansiolitik dulu, biar lebih rileks. Terima kasih. Chelsea menarik kursi, duduk di depan meja kerja Lydia. Sambil menunggu, ia memainkan ponselnya. Sementara Lydia sedang menyiapkan obat dan segelas air. Sesekali, ia melirik Chelsea di belakang sana sembari menyeringai tipis. Minumlah obat ini dulu, metode relaksasiku memang harus dimulai dengan obat. Sejenak, Chelsea tertegun. Melihat sebutir kapsul di tangan kanan Lydia. Sedangkan tangan kiri wanita itu memegang segelas air. Terima kasih. Tapi, aku tidak perlu air untuk satu butir obat sekecil itu. Tanpa ragu Chelsea memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya. Senyumnya semakin merekah lebar, saat melihat obat itu masuk ke dalam mulut Chelsea. Ia letakkan cangkir berisi air di atas meja, kemudian berbalik duduk di belakang meja. Sekarang mereka saling berhadapan. Menatap satu sama lain hingga detik-detik berlalu dalam keheningan. Terlihat, Chelsea mulai memegangi kepalanya yang terasa berat. Kepala kamu pusing. Jangan panik, itu reaksi alamiah obat. Tak ada yang bisa dikatakan Chelsea, ia merasa semakin lemas, sampai-sampai untuk mengangkat kepalanya pun sulit. Jari-jari tangannya berpegangan pada sudut meja, berusaha bertahan untuk tetap duduk tegap. Menyadari wanita di hadapannya mulai kehilangan fokus, membuat Lydia tak bisa menahan tawanya. Cek, kamu memang stres, Chelsea. Siap-siap saja, setelah ini, akan muncul berita, istri Kasat Reskrim ditemukan T3 was di dalam hutan. Detik selanjutnya, kepala Chelsea rebah di atas meja dengan kondisi tak sadarkan diri. Cek, hahaha. Ternyata memang benar, kondisi stres adalah waktu yang paling tepat untuk menyingkirkan seseorang, ucap Lydia sambil terkekeh sendiri, merayakan keberhasilannya. Jangankan kamu dan Oma, aku juga sudah melenyapkan kakakku, karena dia akan dijodohkan dengan Mas Arman. Aku juga melenyapkan tunanganku sendiri, karena aku hanya ingin menikah dengan Mas Arman. Lydia berdiri sambil memakai sarung tangan. Mendekat dan mencengkram kuat kedua sisi bahu Chelsea. Waktunya untuk pergi. Aku akan mengirimkan doa untukmu setelah. Serak. Ucapan Lydia menggantung begitu saja karena Chelsea tiba-tiba bangkit, berbalik badan, menghadapnya. Kau, bagaimana bisa? Bak. Satu teti gandangan Chelsea berikan, bersamaan dengan kedua tangan terulur ke depan, mengacungkan S3 jata ke arah Lydia yang sedang terduduk lemas di lantai ruangan. 87. Ini tidak mungkin, kedua mata Lydia terbelalak tak percaya. Seharusnya kamu sudah mati. Cuy. Chelsea melepehkan kapsul obat tadi tepat di hadapan Lydia. Aku harus tetap hidup untuk menyaksikan kamu membusuk di penjara. Sialan. Dor. Satu T3 bahkan peringatan Chelsea arahkan ke langit-langit ruangan. Sontak hal itu membuat Lydia terkekeh sendiri saat melihat tidak ada bekas T3 bahkan di langit-langit ruangan. Cek, ternyata kau mengancamku dengan P3 luru kosong. Wanita bodoh. Dor. Satu tembakan kembali Chelsea luncurkan,
dan kali ini berhasil membuat guci besar di samping Lydia hancur berhamburan. Yang tadi hanya peringatan. Jadi, jangan membuatku kehilangan kendali. Dasar nekat, seru Lydia, wajahnya semakin panik. Setetes cairan bening mengalir dari sudut mata Chelsea yang dipenuhi dengan amarah dan dendam. Aku tidak bisa duduk manis, setelah mengetahui bahwa ternyata bukan cuma Oma yang kamu recuni tapi, mantan mertuaku, juga. 88. Pupil mata Lydia melebar selaras dan dengan ekspresi wajah yang semakin pias. Air mata yang mengalir di pipi Chelsea seolah menjelaskan seberapa sakit hati dan kecewanya dia sekarang. Ya, siang tadi, Chelsea menemui Nada di RSJ Melati. Di tengah berita kematian Oma yang baru saja diliput media nasional, ia memilih menepi sejenak, untuk mendengarkan sesuatu dari Nada. Di sisi berangkar ruangan RSJ, Chelsea dan Nada duduk berdampingan. Menonton berita di layar televisi tanpa mengatakan apapun. Hingga setelah beberapa saat salah satu di antara mereka mulai angkat bicara. Kau ingat waktu, Ibu Mas Waldan dirawat di unit stroke? Sebenarnya kondisi beliau sempat membaik, ungkap Nada, dengan ekspresi datar. Beliau meninggal bukan karena kondisi stroke-nya. Chelsea tetap geming dan mendengarkan. Tapi, jari-jari tangannya terus mencengkeram kuat sisi berangkar sejak tadi. Seolah sudah bisa menebak apa yang akan ia dengar selanjutnya. Tapi karena Sun. Kan racun yang aku dapatkan dari Lydia, lanjut Nada. Kepalanya tertunduk dan mulai menangis terisak-isak. Aku terpengaruh karena dia bilang, Waldan akan kembali ke kamu kalau ibu masih hidup. Dek. Kali ini Chelsea menoleh, menatap wanita di sampingnya dengan ekspresi tak percaya. Aku tahu kamu begitu menginginkan Mas Waldan saat itu, tapi kenapa harus melibatkan ibu? Karena ibu Mas Waldan sangat menyayangi kamu. Sentak Nada. Diraihnya tangan kanan Chelsea dan diarahkan untuk mencengkram 13 hairnya. Sekarang, kirim aku ke ibu, bunuh aku, Sa. Tapi, setelah aku tidak ada, kamu harus berjanji untuk melenyapkan Lydia dari dunia ini. Sekujur tubuh Chelsea bergetar, napasnya mulai terengah karena panik. Sekuat tenaga ia berusaha menarik tangannya tapi Nada terus menahannya. Suara tawa Nada kembali terdengar mengerikan. Aku sudah berteman dengan Lydia sejak lama. Aku sangat tahu betapa dia menginginkan Mas Arman. Aku yakin sebentar lagi, dia akan melenyapkan kamu, seperti saat dia membantuku melenyapkan ibu. Seperti yang kamu bilang, Sa. Aku tidak mau hancur sendirian. Aku ingin Lydia ikut bersamaku sampai ke neraka, lanjut Nada, terus mengintimidasi. Lepas. Sentak Chelsea seraya mendorong Nada, hingga jatuh terbaring di atas berangkar. Perlahan ia berjalan mundur, lalu berbalik pergi menuju pintu keluar dengan langkah tergesa. Gerakan kaki Chelsea terus berlanjut, menyusuri koridor tanpa mempedulikan dua perawat yang menyapanya. Hati dan pikirannya benar-benar sedang kacau sekarang. Bahkan saat masuk taksi pun, ia tidak sanggup mengatakan apapun. Sang supir sendiri yang berinisiatif untuk mengantarnya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Chelsea terus menangisi Ibu Waldan. Mengingat kebaikan beliau selama menjadi mertuanya. Di lain sisi,
Ia juga mengingat Oma sebagai perantara pertemuannya dan Arman. Kenapa? Kenapa dua wanita itu harus meregang nyawa dengan Eret Chun yang berasal dari satu orang? Di titik ini Chelsea mulai memahami bahwa satu persatu orang yang ia cintai bisa berakhir dengan cara serupa jika dirinya tidak mengambil tindakan. Sesampainya di depan pagar tinggi kediaman mendiang Oma Lucita, Chelsea keluar setelah membayar ongkos taksi. Lagi-lagi ia tidak membalas sapaan Satpanem dan berjalan masuk begitu saja.